like a hard house. Settle down and go to town. Feel the bass and buckle down. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Victoria Maisel, NIM 20-2019-005 dari kelas PMPLA. Kali ini kita akan membahas mengenai logaritma. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai bentuk umum, kedua tentang rumus identitas logaritma, dan juga sifat-sifat logaritma. Oke, kita masuk ke bentuk umum logaritma. Jadi, A pangkat X sama dengan B, dalam logaritma bisa kita tulis A log B sama dengan X. Dengan syarat B lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0, dan A tidak boleh sama dengan 1. Pada A log B sama dengan X, A merupakan bilangan pokok atau basis dari logaritma. B merupakan numerus atau bilangan yang akan dicari nilai logaritmanya. Dan X ialah hasil logaritma. Oke, sekarang kita masuk ke rumus identitas logaritma. Tadi sebelumnya kita sudah mengenal dan juga memahami bentuk umum dari logaritma. Maka setelah ini akan ada 3 rumus identitas dari logaritma. Yang pertama ialah A log A pangkat N sama dengan N. Hal ini didapat jika A log A pangkat N sama dengan N, kita ubah ke bentuk eksponennya. Tadi, berarti bisa kita tulis A pangkat N sama dengan A pangkat N. Jadi terbukti ya bahwa A log A pangkat N sama dengan N. Selanjutnya, A log A sama dengan 1. Hal ini juga didapat dari kita mengubah bentuk logaritma ke bentuk eksponensialnya. Jadi A log A sama dengan 1. Jika kita ubah ke bentuk eksponensialnya, menjadi A pangkat 1 sama dengan A. Jadi terbukti bahwa A log A sama dengan 1. Dan yang terakhir ada A log 1 sama dengan 0. Kita juga dapat dari pengubahan bentuk logaritma ke bentuk eksponensialnya, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Dan kita ketahui ya, bilangan apapun yang jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Jadi terbukti A log 1 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat logaritma. Jadi, umumnya ada 10 sifat logaritma. Nah, setelah ini kita akan buktikan satu persatu sifat-sifat logaritma tersebut. Oke, kita masuk ke pembuktian sifat logaritma. Oke, sifat pertama logaritma ialah A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Sebelum itu kita misalkan A log B sama dengan N, maka A pangkat N sama dengan B. Kemudian A log C sama dengan M, maka A pangkat M sama dengan C. Sehingga B kali C sama dengan A pangkat N dikali A pangkat M. Dengan menggunakan sifat eksponensial, maka diperoleh B kali C sama dengan A pangkat N plus M, sehingga A log B kali C sama dengan N plus M. Karena A log B sama dengan N dan A log C sama dengan M, maka A log B kali C sama dengan A log B plus A log C. Jadi sifat pertama logaritma terbukti ya. Selanjutnya kita masuk ke sifat kedua logaritma, yaitu A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Sama seperti tadi, kita misalkan terlebih dahulu. Jadi, A log B sama dengan N, maka A pangkat N sama dengan B. Kemudian, A log C sama dengan M, maka A pangkat M sama dengan C. Sehingga, B per C sama dengan A pangkat N per A pangkat M. Dengan menggunakan sifat eksponensial, sama seperti tadi, diperoleh B per C sama dengan A pangkat N dikurangi M. Sehingga, A log B per C sama dengan N dikurangi M. Karena A log B sama dengan N dan A log C sama dengan M, maka A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Jadi, sifat kedua logaritma juga terbukti. Kita lanjutkan ke pembuktian sifat logaritma yang ketiga.
Sifat ketiga logaritma yaitu A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Dari sifat pertama logaritma yang sebelumnya kita bahas, kita bisa tahu atau kita bisa dapat A log B plus A log B sama dengan A log B dikali B. Nah, A log B plus A log B ini kita bisa tulis dengan 2 A log B dan A log B kali B bisa kita tulis A log B kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa mendapat 3 A log B sama dengan A log B pangkat 3. Dengan cara yang sama lagi, kita juga bisa memperoleh 4 A log B sama dengan A log B pangkat 4. Sehingga dapat disimpulkan, N A log B sama dengan A log B pangkat N. Jadi sifat ketiga logaritma terbukti. Lanjut ke sifat keempat logaritma yaitu A log B sama dengan N log B per N log A. Kita misalkan terlebih dahulu. A log B sama dengan M, maka B sama dengan A pangkat M. Sehingga kita bisa membuat bentuk logaritma yang baru, yaitu N log B sama dengan N log A pangkat M. Dari sifat 3 logaritma yang sebelumnya kita bahas, kita bisa ubah N log A pangkat M menjadi M dikali N log A. Sehingga bisa kita tulis N log B sama dengan M dikali N log A. Selanjutnya, kita bisa mencari nilai M dengan membagi kedua ruas dengan N log A. Sehingga nilai M sama dengan N log B per N log A. Kemudian kita substitusikan A log B sama dengan M. Sehingga A log B sama dengan N log B per N log A. Jadi sifat keempat logaritma terbukti. Sekarang kita masuk ke pembuktian sifat kelima logaritma. Nah, sifat kelima logaritma A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, dari sifat keempat logaritma, yaitu A log B sama dengan N log B per N log A, kita bisa membuktikan sifat kelima dengan mensubstitusikan nilai N sama dengan B. Sehingga A log B sama dengan B log B per B log A. Nah, kita ingat rumus identitas logaritma bahwa A log A sama dengan 1. Sehingga ini B log B juga sama dengan 1. Sehingga diperoleh A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi sifat kelima logaritma terbukti. Selanjutnya, masuk ke pembuktian sifat keenam logaritma. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Sama seperti tadi, dari sifat keempat logaritma, kita bisa misalkan logaritma A log B sama dengan N log B per N log A, dan juga B log C sama dengan N log C per N log B. Sehingga, jika kita kalikan, A log B dikali B log C, sama dengan N log B per N log A dikali N log C per N log B. Nah, di sini kita bisa sederhanakan dengan cara mencoret N log B dengan N log B. Sehingga didapatkan A log B dikali B log C sama dengan N log C per N log A. Nah, N log C per N log A ini kita ubah ke sifat 4 logaritma, sehingga A log B kali B log C sama dengan A log C. Jadi sifat ke-6 logaritma terbukti. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembuktian sifat ke-7 logaritma. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Nah, kita misalkan terlebih dahulu, sehingga A pangkat N log B pangkat M sama dengan C, maka A pangkat N dipangkatkan dengan C sama dengan B pangkat M. Sehingga A pangkat N dipangkatkan dengan C sama dengan B pangkat M. Dengan rumus eksponensial, kita dapatkan A pangkat N kali C sama dengan B pangkat M. Kita cari nilai B-nya. B sama dengan akar pangkat M dari A pangkat NC. Nah, dengan sifat eksponensial, maka B sama dengan A pangkat NC per M. Kemudian kita ubah ke bentuk logaritma sehingga A log B sama dengan NC per M. Nah, agar ruas kiri menjadi C, maka kalikan kedua ruas dengan M per N. Sehingga M per N dikali dengan A log B sama dengan C.
Nah, karena A pangkat N log B pangkat M sama dengan C, maka kita substitusikan sehingga M per N kali A log B sama dengan A pangkat N log B pangkat M. Sehingga sifat ketujuh logaritma terbukti. Selanjutnya sifat ke-8 logaritma yaitu A pangkat N log B pangkat N sama dengan A log B. Nah, dengan menggunakan sifat ke-7 logaritma yang kita bahas sebelumnya, sehingga A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Nah, kita substitusikan nilai M sama dengan N sehingga A pangkat N log B pangkat N sama dengan N per N kali A log B. N per N sama dengan 1 sehingga A pangkat N log B pangkat N sama dengan 1 kali A log B. Sehingga diperoleh A pangkat N log B pangkat N sama dengan A log B. Sehingga sifat ke-8 terbukti. Selanjutnya sifat ke-9 logaritma. A pangkat A log B sama dengan B. Nah, sebelumnya kita misalkan terlebih dahulu. Sehingga kita dapat A log B sama dengan C. Maka A pangkat C sama dengan B. Sehingga kita dari permisalan yang kita sudah buat, A pangkat A log B sama dengan A pangkat C sama dengan B. Kenapa? Karena A log B tadi kan sama dengan C, sehingga A pangkat A log B sama dengan A pangkat C. Nah, A pangkat C sama dengan B, sehingga A pangkat A log B sama dengan A pangkat C sama dengan B. Nah, oleh karena itu, kita tahu ya, berarti A pangkat A log B sama dengan B. Jadi sifat ke-9 logaritma terbukti. Oke, selanjutnya yang terakhir sifat ke-10. A log B per C sama dengan negatif A log C per B. Nah, kita tahu atau kita buktikan sifat ke-10 ini dari sifat kedua logaritma. Nah, jadi kan A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Nah, kita buat tuh nilai A log B dikurangi A log C-nya menjadi negatif, sehingga A log B per C sama dengan negatif A log C dikurangi A log B. Nah, sehingga kita bisa tulis juga tadi berarti A log B per C sama dengan negatif A log C per B dari sifat kedua logaritma juga. Sehingga kita peroleh A log B per C sama dengan negatif A log C per B. Sehingga sifat ke-10 logaritma terbukti. Oke, setelah kita membahas mengenai logaritma, kita akan latihan soal terlebih dahulu. Nah, soal yang pertama, diketahui 5 log 4 sama dengan M. Maka bentuk 25 log 20 jika dinyatakan dalam M adalah... Nah, jadi kita harus arahkan 25 log 20 ini agar mempunyai unsur 5 log 4, sehingga nantinya kita bisa ketahui nilai M-nya. Kita tulis terlebih dulu soalnya 25 log 20. Nah, kita ubah bilangan-bilangan yang bisa kita pecah ya. Sehingga ini 25 bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Dan 20 bisa kita ubah menjadi 4 kali 5. Sehingga 5 pangkat 2 log 4 kali 5. Nah, dengan sifat sifat logaritma ke-7, kita bisa ubah menjadi ke bentuk 1 per 2 5 log 4 kali 5. Nah, setelah itu kita gunakan sifat kedua, sifat ke-1 logaritma, sehingga menjadi setengah 5 log 4 ditambah dengan 5 log 5. Oke, kita ingat ya rumus identitas bahwa 5 log 5 ini itu sama dengan 1. Sehingga 5 log 4 ini tadi M. Kita tahu berarti setengah dikali M plus 1. Sehingga ini jawabannya. Selanjutnya ke soal yang kedua. Nilai dari 7 log 4 dikali 2 log 5 ditambah 7 log 49 per 25. Nah, sama seperti tadi, kita tulis terlebih dulu soalnya. Sehingga 7 log 4 dikali 2 log 5 ditambah 7 log 49 per 25. Nah, ini kita ubah bilangan yang bisa kita ubah bentuk menjadi pangkat.
Nah, di sini ada 4 dan juga 49/25. Sehingga 7 log 2/2 dikali 2 log 5 ditambah 7 log 7/5 di pangkat 2. Kemudian dengan sifat ketiga kita, dan juga yang ini 7 log 7/5/2 dengan sama seperti sifat ketiga, kita peroleh 2 7 log 2 dikali 2 log 5 ditambah 2 kali 7 log 7/5. Oke, nah ini 7 log 2 dikali 2 log 5 ini kita dengan menggunakan sifat ke-6 ya, kita bisa ubah menjadi 2 dikali 7 log 5. Nah, dan ini 7 log 7/5 ini dengan sifat kedua ya, sifat kedua logaritma, kita bisa ubah menjadi bentuk 2 dikali 7 log 7 dikurangi 7 log 5. Nah, ingat 7 log 7 itu menggunakan rumus identitas hasilnya 1. Sehingga kita tahu 2 7 log 5 ditambah 2 kali 1 dikurangi 2 kali 7 log 5. Nah, ini 27 log 5 ini bisa untuk mengurangkan 27 log 5 yang di depan, sehingga hasilnya cuma 2 kali 1, sehingga jawabannya adalah 2. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.